Ini udah istilahnya langsung. Aduh, kenapa aku nggak dapat gratis begini ya? Aku nonton pun rasa mau juga. Kalian penasaran, sebenarnya ini buatin nih John. Manfaatnya banyak banget. Nah, ya, memanglah. Brozul Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh ASEAN? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini saya mahu mereactionkan satu lagi video daripada channel iaitu Bang Capil. Anda boleh pergi ke channel itu Bang Capil, klik butang subscribe-nya dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada channel Bang Capil, guys. Okey, tajuk yang kita mahu reactionkan daripada channel Bang Capil ini katanya budidaya buah tin di Indonesia, buah surga 1000 manfaat. Masya Allah, guys. Sebelum ini saya pernah mereactionkan tentang penanaman iaitu pohon kurma di cuaca yang dingin di Tanah Karo. Tanah Karo, memang kita tahu di situ adalah cuaca yang dingin, tetapi orang Indonesia boleh tanam pohon kurma itu dan tumbuh subur, guys. Masya Allah. Sedangkan pohon kurma itu sepatutnya tumbuh di kawasan-kawasan seperti negara-negara panas, tanah-tanah cuaca yang panas. Tetapi luar biasa orang Indonesia, guys, boleh menanam pohon kurma di cuaca yang dingin. Dan ini juga yang menjadi salah satu benda yang luar biasa bagi saya, guys. Kerana buah tin ini kita biasanya di negara-negara Timur Tengah ataupun di negara Arab, kebanyakan buah tin ini. Tetapi di Indonesia juga banyak yang menanam buah tin ini. Masya Allah. Bermakna ini adalah buah surga yang bisa tumbuh di tanah Indonesia. Betapa suburnya tanah Indonesia, guys, hingga boleh ditanam dengan pohon-pohon kurma dan pohon-pohon buah tin. Masya Allah, guys. Okey, guys, saya sebenarnya sudah penasaran bagaimana ceritanya. Mari kita sama-sama lanjut dan tonton bersama dengan Brozul Channel. Mari. Mas, saya Doni, Mas. Selamat sore. Sore. Dengan Mas siapa, Mas? Mas Danang. Mas Danang. Mas Danang, ini mohon maaf ganggu waktunya. Kalau boleh tahu sedang apa nih, Mas, aktivitasnya, Mas? Aktivitas saya sedang memetik buah ini. Oh, memetik buah. Nah, buah. Ini kalau boleh tahu buah apa ini, Mas? Oh, ini buah tin. Ini ada buah orang tin, yang guys. Biasanya kalau buah ini ada orang yang pesan, ini baru saya petik dari kebun. Oh, bila ada yang pesan baru petik ya? Mas Danang ini sedang menyiapkan istilahnya buat pemesanan dari buah tinnya, Mas, ya. Hampir mirip dengan apa, Mas, ini, Mas, ya? Kayak kalau apel bukan apel. Kalau apel bukan apel. Jadi memang ini buah tin gitu, buah Mas, tin, ya. Jadi banyak, Mas. Tin, ya, guys, itu bentuknya juga bervariasi. Ini ada banyak. Di sini ada sekitar 40, Mas. 40 jenis ya. 40 jenis buah tin. Masya Allah. Kalau yang seperti ini jenis merah, ini biasanya orang menyebutkan ini jenis MD atau Matsui Dauphin. Oh. Kalau yang merah lain ada jenis seperti Red Israel, itu juga merah. Oh, Red Israel pun ada juga merah. Ada nama Red Israel juga. Ini sudah siap ini, Mas. Seperti buahnya seperti buah ara, buah ara. Adakah dia sama jenis pohon seperti pohon buah ara itu, tetapi buah tin ini adalah yang kita tahu adalah buah daripada surga, guys. Itu yang kita tahu Istilahnya siap jual lah, Mas, ya. Iya, siap jual, juga, siap ya. konsumsi. Masuk bisa dikonsumsi ya, Mas? Bisa. Oh, gitu. Buah tin ini sendiri pengolahannya tergolong rumit, Mas? Untuk pengolahan, maksudnya pengolahan di lahan atau pengolahan di lahannya? Kalau pengolahan di lahan ini membutuhkan sedikit rumit, ya. Jadi untuk penanaman kita harus mempersiapkan lahan yang kering seperti ini dan yang tidak ada air yang menggenang di sini. Jadi pada saat penanaman susah juga penjagaannya. Kita harus memperhatikan dari tekstur tanahnya. Jadi sebelum pengolahan saya memberikan pupuk kandang terlebih dahulu, ya. Ya, susah penjagaannya. Pasang plastik mulsa ini dengan tujuan biar apa itu ya, permukaan tanah ini enggak cepat kering. Jadi biar lembab suhunya. Masya Allah. Iya, pengolahan khusus. Jadi gitu, John. Mungkin kalian belum tahu, John, ya. Jadi buat untuk ini, John, buah tin, John. Ini sebenarnya juga bisa langsung dimakan nih, Mas, ya. Bisa. Bisa dicoba. Gimana, Mas? Rasanya? Kalau rasanya manis sekali, ya. Manis sekali, ya. Bisa buat saya, Mas, ya. Bisa, nggak apa-apa. Jadi rasa manisnya pun bervariasi, ya. Bervariasi. Bervariasi. Juga banyak. Nah, Mas Danang tadi kan nyebutkan ada 40 jenis buah tin. 40, ya. Nah, yang sering
dikonsumsi atau mungkin sering dijual Mas Danang keluar tuh yang jenis apa gitu? Kalau yang sering banyak peminatnya itu Mas ya, untuk buah itu biasanya jenis, kalau orang awam itu kan kalau tahu warna merah seperti ini kan menggoda warnanya. Nah, ya, Jadi ini menggoda. cepat laku kalau dijual. Biasanya saya posting mungkin di Facebook dan lain-lain, itu kalau buah merah seperti ini itu kan warnanya menarik. Ya. Jadi banyak peminatnya. Pada saat saya posting bibit, ada contoh buahnya, dia langsung tanya-tanya tentang Uy, sekitar buah ini. langsung orang mencari guys ya. Kita punya apa istilahnya? Tapi sebentar guys ya. Dia boleh tumbuh subur di tanah Indonesia ni ya. Sebenarnya kalau buah tin ni, kalau kita tahunya memang di tanah-tanah Arab, tempat-tempat negara-negara Timur Tengah ya, seperti di Turki ke kan, di Arab sana ya. Tetapi dia bisa hidup di tanah Indonesia ini. Itu yang luar biasanya. Yang sebelum ini saya pernah merasakan tentang pohon kurma pun bisa hidup di tanah Indonesia. Tetapi untuk merawatnya tu agak rumit sedikit ya. Karena banyak prosesnya untuk merawat pohon itu ya. Market sendiri lah Iya. Mas ya, punya customer sendiri ya. Jadi kalau untuk jenis lain seperti yang ini ya, ini jenis belang Mantinia rimada ini atau MR, dan Panacea Tiger ya yang ini. Jadi buahnya belang, jadi sedikit beda dengan yang jenis merah. Ini buahnya seperti permen lollipop. Cuma warnanya hijau sama putih itu ya. Itu bisa dilihat. Itu biasanya yang sering beli itu yang suka atau biasa tanam buah tin, yang sudah tahu jenis-jenis dari buah tin itu sendiri. Oh, Jadi kalau begitu. matang, semuanya nggak sama Mas ya, ada Jadi warna-warna kalau sendiri, matang, kalau buah yang belang seperti ini, matangnya itu hampir mirip, cuma ada seleret-seleretnya seperti ini Mas ya. Tetap kelihatan, cuma warnanya juga hampir merah seperti ini. Jadi agak merah seperti ini, ya. Istilahnya banyak jenisnya Mas. banyak jenisnya. Tapi pengolahan secara lapangannya hampir sama Mas ya. Untuk pengolahan hampir sama. Hampir Yang penting sama lah, ada ya. genangan air yang banyak di lahan ini. Jadi gitu John. Apa namanya, variasi buah tinnya Mas ya. Iya. Itu yang dikelola sama Mas Danang itu ada 40 jenis, kurang lebih ada 40 jenis. Ya. Nah, cuma tadi kita sudah mendapat informasi bahwa yang dilakukan penjualan oleh Mas Danang itu untuk tipe yang Jenis merah. Jenis merah. banyak di pasar Iya, kan Mas ya? paling banyak jenis merah, hitam, hijau besar, hijau yang lonjong itu juga banyak peminatnya. Soalnya kalau yang hijau lonjong itu dalamnya warnanya merah seperti tadi. Oh, walaupun hijau lonjong dalamnya merah ya Luarnya isinya. berwarna hijau, kalau dibuka dalamnya merah. Merah. Itulah buah surga guys ya. Ini kita Berbeda dia punya Sebenarnya Mas Danang aslinya. Ini sudah berapa lama sih Mas menekuni pertanian buah tin ini Mas? Berapa lama? Saya kurang lebih untuk menekuni di bidang buah tin ini sekitar hampir 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Sudah Guys, lumayan sebentar guys ya. Bayangkan guys ya, anak muda seperti ini bisa menjadi petani moden ya, menanam buah tin yang susah untuk kita temui di negara kita sendiri seperti di Indonesia, di Malaysia ya. Tetapi dia berani untuk menjadi petani yang moden, untuk menjadi seorang petani, untuk menjadi seorang yang pengeluar buah tin, salah seorang di Indonesia. Masya Allah, inilah warga Indonesia. Hebat, berani mencuba ya. Okey, kita lanjut ya guys. Udah lumayan. Iya, iya. Dari 2 tahun Mas Danang pengolahan buah tin ini, apa sih Mas kendala-kendala yang menjadi yang dalam Danang sih di lapangan khususnya yang sering dialami? Untuk saya kendalanya biasanya di sini kan banyak persawahan ya Mas ya, banyak persawahan, tanam padi terutama. Jadi pada saat nanti musim hujan, kalau di sini ini nggak kering, itu bisa tanaman ini bisa mati. Soalnya ini nggak perlu banyak air ya. Kalau terlalu banyak air ini akarnya akan membusuk. Ya, karena kan tanaman ini kan asal daripada tanah-tanah kering ya. Terutama. Tanah cuaca panas ya. 16 Mas. Iya, 16 mati. Jadi sudah kehilangan indukan. Iya, Ya, indukannya benar. sudah Jadi hilang. gitu John, yang tadi Mas Danang tadi, ternyata buah tin itu adalah salah satu jenis tanaman yang tidak membutuhkan banyak air John. Artinya airnya secukupnya aja Mas Danang Iya. ya. Jadi seperti itu John. Itu bisa dilihat Mas, itu untuk buah yang warna apa itu? Buah Panacea Tiger ya terutama. Ini seperti ini buahnya. Jadi warnanya ini menarik. Banyak peminat biasanya kalau orang awam ini kok lucu bentuknya. Tapi Warnanya belum matang, Mas ya? belum matang. Kalau matang warnanya ini agak merah, cuma masih ada apa? Yang seperti garis-garis ini yang hijau. Jadi untuk warna ini kan agak berbeda dengan yang jenis merah. Kira-kira dari awal tanam sampai panen Berapa sekilo ya dia jual ya? berapa lama Mas?
Jadi kalau Berapa rupiah awal harganya? sampai panen itu sekitar membutuhkan 4 bulan Mas. 4 bulan. Rata-rata 4 dari bulan. 40 jenis sama mas ya. Sama rata-rata. Oh, 4 bulan guys ya. Daripada awal tanam hingga panen 4 bulan saja ya. Wih, pantas ya pohonnya membesar ya, pohon tin ni. Saya baru tahu guys. Cuma kita tidak tahu kalau di Indonesia pasarannya berapa ya. Kalau dia menjual berapa ratus ribu rupiah ya untuk 1 kilo ke ya. Mari kita dengar bagaimana. 4 bulan. Jadi setelah penanaman 4 bulan itu kalau tanahnya ini subur itu bisa langsung kita cangkok. Jadi saya fokusnya di cangkok. Kalau buah ini saya nggak fokus, cuma kalau ada yang minat saya persilahkan untuk. Jadi berapa tahun umur Jadi, pohon tin menarik, ini Mas. bisa tumbuh Berarti hidup ya? Mas Danang itu bukan jual buahnya mas ya. Bukan sebenarnya. Nah ini apa mas? Ternyata fokusnya Mas Danang di Fokusnya di bibit. Jadi saya memperbanyak bibit. penjualan bibit. Penjualan ya. Di Penjualan anak benih ya, guys ya. Bibit tu anak benihnya ya. Dia fokus pada penjualan anak benih pohon tin ya. Kalau salah maafkan saya guys ya. Mungkin betul lah bibit tu ya. Oh, kita lanjut. Istilahnya buahnya bonusnya mas ya. Buahnya bonus. Buahnya ada itu bonus. Jadi Kalau ada itu bonus kalau untuk ada dimakan, yang dijual. pesan tuh pasti saya janjikan mungkin 1 minggu lagi ataupun 2 minggu saya melihat dari perkembangan buah yang ada. Berapa sekilo ya Jadi dia jual? soalnya kalau ini dicangkok ini sudah ikut cangkok mas. Ini kalau saya cangkok pastinya ini terjual ikut cangkok seperti itu. Makanya buah yang saya ambil itu nggak banyak. Kalaupun saya fokus di buah ini akan terus tumbuh dan matang di sini. Oh, dicangkok tu maknanya kalau orang Malaysia bilang tu pohonnya dikawin ya, dikawinkan ya, untuk dijual. Maknanya anak muda ini dia menjual bibitnya, bukan pada fokus pada buahnya. Buahnya tu kalau ada pun dia jual tu itu satu bonus ya baginya. Masya Allah, hebat kan pemikirannya. Nah, ini fokus di penjualan bibitnya mas. Iya, fokus di bibit. Fokus pada penjualan bibit. Buahnya bonus. Buahnya bonus. Soalnya meskipun nanam banyak, buah tin ini yang matang itu cuma satu pohon itu cuma ada 2, 3 buah ya, nggak semuanya matang. Ya. Makanya buah tin ini nilai jualnya mahal. Mahal. Soalnya ini jarang Berapa? di toko-toko buah, apalagi di Ponorogo ini kan jarang mas ya di toko Oh di buah. Ponorogo jarang mas. Iya jarang. Di Maroko Soalnya, tempatnya. Mas Danang, ini dengar-dengar Mas Danang ya. Iya. Buah tin ini juga bisa dimanfaatkan daunnya mas. Iya. Ini bener mas ya. Benar mas. Nah biasanya buat apa nih mas? Biasanya untuk daun seperti ini saya buat teh mas. Oh, buat teh. Iya, Bisa teh. diminum ya? Teh daun tin ya istilahnya di sini. Daun tin. Oh, Jadi, Kalau itu buat ya. teh ini gimana mas pengolahannya mas ya? Untuk pengolahannya ya kita pilih daun ini yang tidak ada karat daunnya. Ini mas ya bisa saya tunjukkan. Yang enggak- Kalau yang seperti enggak- ini kan bersih. yang Kalau enggak ada ada karat karat. daunnya seperti ini. Ya seperti ini. Kalau Ini ada apa karat ya? Karat daun ya Karat daun. istilahnya. Jadi kita pilih untuk yang daun yang bersih hijau segar seperti ini. Dia nggak cakap Kita lagi ya potong, berapa kita harga ambil, 1 kilo kita buahnya sortir, ini? Dan nantinya sampai di rumah ini. saya akan Oh, ini. rajang ya, Dirajang, dirajang. Setelah itu dijemur sampai kering. Dijemur. Bisa dibuat ya, Cuma teh ya? daun bisa dibuat teh Iya, mas ya. iya. Jadi Masya harus Allah. memilah daun yang nggak ada karat daunnya ya. Atau yang bersih. Bermakna pohon tin ini bukan saja buahnya boleh dimakan. Daunnya bisa untuk dibuat teh ya. Masya Allah, hebat dia buah syurga ini guys. Sebab itu dia buah syurga guys. Karena penggunaannya sangat banyak ya. Masya Allah. Jadi yang seger-seger kita pilih, sortir, baru kita manfaatkan untuk teh. Jadi kalau ada karat daunnya mas ya biasanya tehnya itu membuat daun itu kalau sudah kering itu menghitam. Tapi kalau daunnya ini nggak ada karat daun, nggak Kalau ada bersih? karatnya, ini meskipun ini kering, tetap warnanya tetap hijau, cerah hijau. Nah jadi gitu John, buat kalian yang misalkan suka ngeteh nih ya, Ya. itu coba sekali-kali kita ngeteh dengan teh daun tin John. Wow. Manfaat sendiri apa sih mas teh dari daun tin ini mas? Manfaatnya itu banyak sekali. Jadi bisa untuk memperkuat tulang yang pertama, dan yang kedua untuk mengatasi Kuat tulang. sembelit, Mengatasi dan sembelit. ketiga untuk mengontrol Kolesterol. Iya, Masya kolesterol. Allah. Itu, dan yang keempat itu ada Mencegah bisa kanker. pengobatan untuk kanker mas. Wow, banyak guys. Kerana Banyak itulah sekali, buah dan- surga ini memang sangat manfaat ya untuk kita makan, untuk kita minum air daripada daunnya. Boleh saya boleh amalkan nih guys. Tapi untuk cari daun teh apa? Buah tin ini memang susah ya, di mana ya mau cari?
masih banyak lagi. Nah tentunya. itu John, kalian tadi sudah dengar manfaatnya John, jadi nggak usah ragu lagi John, mulai sekarang coba yang suka ngeteh di pagi hari, di sore hari bisa ngeteh pakai daun Daun tin ini. Nah Mas Wow. Danang, ini yang menarik Mas, Ya, kalau boleh tahu nih Mas ya, dan teman-teman juga Iya. yang nonton biar tahu, iya. kira-kira harga jual Ah. dari daun ini berapa sih Mas? Daunnya Untuk berapa? harga jual ini bervariasi. Jadi kalau daunnya itu benar-benar warnanya itu bersih, nggak ada satupun karat daunnya, itu kan hasil tehnya itu juga hijau daunnya pada saat Berapa itu. ya? Berapa? Iya. Kalau 100 masih gram? bersih dan kualitas bagus atau super, itu harga jualnya bisa mencapai 150 per kilogram. 150 Per kilogram. 150.000 1 kilo. Masya Allah, mahal ya. Sekitar RM45 uang Malaysia guys, sekilo. Huh, Dan kalau untuk yang agak hitam, kalau sudah kering agak menghitam, biasanya ada campuran, yang kecampuran ada sedikit karat daun itu akan agak menghitam juga. Jadi kualitas yang nomor 2 lah kilogram. Nah sekarang untuk harga buahnya Mas, nah berapa buahnya nih, Mas? saya mau tahu harga. Kalau harga buahnya itu kalau di Sekilo? wilayah Jawa Barat Mas ya. Kalau di online itu kalau misalkan kita beli, ini harganya mencapai 250. 250. Iya. 250. Kalau di sini Masya Allah, 250.000 guys. Sekitar RM75 sekilo. Hui. kalau di sini saya jual Berapa? 200, jadi di bawah pasaran. Mas ya, harganya memang mahal, Oh, tapi masih bukan karena mahal mahalnya, lagi. Mas, karena Iya. kan 60 manfaatnya 60 ringgit. banyak. nggak rugi lah ya dengan Iya. beli mahal, tapi memang manfaatnya memang Iya, manfaat juga banyak. ini untuk pengolahan. terkait Masya dengan Allah, seperti mahal guys. bibit tadi, Mas, sama Sangat Mas ya, mahal. pengolahannya ya? Iya, sama. Semuanya usia 2 minggu terus baru kita bisa pindah ke sana ya. Kendala pada saat pembibitan itu biasanya kalaupun ini pada saat di polybag ya, itu kurang air mungkin atau terlalu banyak air, ini akan mati Mati. seperti itu. Kurang air pun nggak boleh, terlebih air Kurang pun nggak air. boleh. Jadi kalau misalnya Susah telat juga ya mau penyiraman belah air, dia nih. kalau sudah daun sudah layu Menjaganya. itu pasti akan langsung mati. Kalau Ya, disiram ya. pun juga nggak akan hidup. Kadang hidup, Benar. kadang enggak, tapi banyak enggaknya. Oh, begitu Kalau ya. seperti ini buah merah seperti RI yang ini. Ini tiang buah ini Mas ya. Ya, yang seperti ini. Jadi satu bulut ini atau satu baris ini saya buat sama. Misalnya ini jenis merah ya Mas ya. Ini satu bulut ada 14 tanaman, ini saya kasih buah merah semua. Jadi pada saat nanti mau nyangkok itu kita nggak bingung mana sih untuk yang jenis merah. Jadi saya beri tanda di salah satu situ. Tadi istilahnya satu Dia sudah tandakan ya. Satu Musa. satu jenis Iya. buah tin Mas ya. Ya, kalau yang sebelah utaranya ini jenis daponte atau buah warna yang kuning. Ya, Daponte, Mas ya, buah warna kuning. Jadi saya itu satu baris itu warna kuning semua. Dari awal ketemu sama Mas Dana sampai sekarang kayaknya kita cuma pegang aja nih Mas. Iya, Ini kapan pegang aja. kita makannya nih Mas? Mari kita makan. Ini coba Mas ya. Kita Kapan makan ya. makannya? Aduh, enak ya, pasti enak ya. Oh pecah. Masya Allah. Nah, ini bisa Mas bisa tunjukkan. Oh, ada Untuk bijinya. Yang ini dengan kematangan 70%. Jadi belum, kalau kita makan ini belum Manis. terasa manisnya ya. Oke, Ya, jadi oke. kalau yang seperti ini sudah terasa manisnya. Iya, Coba iya, Mas iya. untuk yang dimakan yang ini saja yang sudah Woi. kematangan. Wes mantap. Seperti Bagaimana? ini udah istilahnya langsung bisa Aduh, dimakan, Mas, kenapa ya. aku nggak dapat Seperti ini gratis bisa begini cuma ya? Aku manisnya nonton itu pun kurang. rasa mau Buat juga. kalian penasaran, sebenarnya ini buatin nih John. Manfaatnya banyak banget. Nah, Ya, ini memang tampilan lah. dalamnya seperti ini nih. Nah, jadi kalau penasaran langsung aja datang ke kebunnya Mas Danang ya. Alamatnya udah kita sertakan di bawah John. Ya. Oh, Mas, langsung aja, Mas, ya, penuh coba Ya, ya. silakan. Silakan Mas. Benar. Gimana Mas rasanya? Rasanya manis Mas. Manis ya? Kayak Ada apa ya? madunya. Ya, kayak ada madunya, terus kayak pepaya gitu Mas ya. Oh, ya begitu ya kalau yang fresh ya. Ini, Saya pernah makan ada ya guys ya. sedikit, Mas, kenang-kenangan. Sebentar guys ya, saya pernah makan buah tin ini tapi yang sudah kering ya. Ini yang dia makan fresh, petik terus daripada pohonnya. Mantap guys. Kita Mas, sebelum kita izin pamit sama Mas Danang Mas ya. Mas Danang, ini ada sedikit hadiah dari kita nih Mas. Nah, semoga dengan hadiah ini kita bisa terus menjalin silaturahmi Mas ya. Nah, mungkin bisa dipakai Mas ya. Semoga ukurannya pas nih Mas. Weh, mantap Masya John. Allah. Nah Mas Danang,
kita terima kasih Mas Danang ya sudah dibantu informasinya. Semoga nanti bisnis dan usaha yang dilakukan sama Mas Danang ke depan bisa semakin besar dan bisa semakin sukses Mas ya. Ya, Siap, amin. dan semoga silaturahmi kita semakin terjaga Mas ya. Ya, amin. Baik, kalau gitu saya dan teman-teman mau izin pamit dulu Mas ya. Oke, syukur. Alhamdulillah kita sudah pun mereaction daripada channel Bang Capil. Memang sangat luar biasa guys. Memang saya pun terkejut kerana tanah Indonesia ni memang sangat subur. Kadang-kadang pohon-pohon yang mustahil untuk hidup ataupun tumbuh di tanah-tanah seperti Asia Tenggara ini, tetapi boleh hidup ataupun tumbuh dengan suburnya di Indonesia. Itu yang sangat luar biasanya tanah Indonesia ni. Seperti kita lihat anak muda ini seorang usahawan ataupun kita boleh panggil petani moden, walaupun dengan umur yang sangat muda begini, dia sudah menjadi seorang petani yang sangat hebat guys, kerana ia boleh menanam pohon tin yang biasa kita temui. Pohon tin itu adalah di Anatolia, Turki, Afghanistan dan Eropah, ataupun di orang-orang Tunisia dan Yunani yang biasa menanam pohon-pohon tin ini. Tetapi luar biasa guys, warga Indonesia, anak muda Indonesia plus 62 memang sangat berbakat dan memang sangat, orang kata, salah satu anugerah daripada Allah SWT diberikan kepada warga Indonesia ataupun anak Indonesia yang bisa menanam pohon tin hidup dengan subur di tanah yang dingin seperti Indonesia. Yang kita tahu di Indonesia ni sama seperti di Malaysia juga, cuacanya lebih kurang, ada hujan, ada panas, tetapi sebenarnya pohon tin ini dia boleh hidup di tanah-tanah yang orang kata yang kering. Kerana katanya tadi pohon tin ini dia tidak boleh terlalu lebih air. Kalau terlebih air pun akan mati, kalau kurang air pun mati. Masya Allah, memang sangat susah untuk menjaga pohon tin ini guys. Itulah hebatnya anak muda daripada Indonesia ini bisa ataupun berbakat dan diberikan oleh Allah SWT dapat menanam pohon tin dengan subur sekali. Ya Allah, Masya Allah. Okey, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda kepada saya. Saya minta maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.